Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kehadiran-Mu seringkali tak dapat dan tak mampu kami sadari. Dan di dalam kehadiran-Mu Engkau mengungkapkan pesan-pesan kepada kami semua. Tapi kami seringkali abai dan lalai untuk mendengarkan dan melihat tanda-tanda zaman yang ada di sekitar kami. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi peka dan tajam terhadap apa yang kami sendiri alami, kami sendiri pikirkan, yang baik maupun yang tidak baik, dan apa yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini bercerita tentang kepekaan kita melihat tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman, apa yang ada di sekitar kita. Ya, ketika gelap, awan gelap, maka kita sadar bahwa Tuhan akan ada hujan. Kemudian kalau matahari bersinar keras, maka akan ada panas. Ya. Ada tanda-tanda zaman yang kita tahu, kita mengerti. Ya. Dan itulah yang dengan demikian kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi peka dan tajam. Ya, terhadap apa yang ada di sekitar kita. Bahkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita punya intuisi, ada orang yang mempunyai intuisi yang tajam, ada orang yang mungkin punya indigo, ya, kemampuan linweh yang bisa melihat sesuatu lebih daripada sebelumnya atau melihat ke depan. Ya. Tapi ada juga orang melihat dengan berbagai macam fenomena yang terjadi. Orang bisa mengamati dan berkesimpulan secara benar. Para saudara, saya tidak akan mengajak Anda untuk melihat apa yang besar di luar, apa yang terjadi di alam, apa yang terjadi di dunia. Ya, seperti kalau kita melihat peperangan antara Iran dan Israel dengan beberapa negara tetangga yang saling perang, saling menyerang. Ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana apakah ini gejala munculnya perang dunia ketiga. Bisa jadi, bisa iya dan benar. Ada kelompok-kelompok grup-grup tertentu, ekonomi, politik, dan seterusnya. Tanda-tanda apa itu? Tentu kita bisa menafsirkan banyak hal. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita peka dan tajam terhadap apa yang sedang kita alami. Itu menurut saya yang paling penting. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dan apa yang kita alami itu, apa yang kita pikirkan itu kita cermati. Apakah kita memiliki suatu kesimpulan, suatu daya-daya yang kita sendiri harus memperbaikinya. Saya memberikan sedikit contoh aja lah, saya sendiri katakanlah ya. Nah, saya tahu saya punya penyakit diabetes, saya tahu saya punya jantung saya ada 1 stent, ya, dan darah tinggi sudah mulai menaik, gula darah sudah sering menaik, bahkan HbA1c dari diabetes juga semakin tinggi. Ya, saya tahu itu semua. Nah, kemudian berulang kali apa yang harus dilakukan itu diabaikan. Ya, misalnya saja harus ada olahraga, bukan hanya olahraga jantung, olahraga, tapi juga olahraga otot. Harus ada pakai barbel, gerakan-gerakan tertentu. Itu pertama, olahraga. Kemudian pola makan, ya, perhatikan lemak-lemak, kurangi karbo dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pola pikir, ya, tidak stres, tidak berlebih-lebihan, daya tekan diri sendiri. Nah, semua itu sudah kita ketahui di kepala. Tapi lama-kelamaan kemudian muncul kesadaran yang lebih dalam. Begitu tidak enaknya diabetes itu. Apakah bisa sembuh? Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba dengan penuh kesadaran. Apa yang dilakukan adalah saya mencoba olahraga, jalan kurang lebih 3.000 langkah setiap hari, barbel ringan yang ada untuk gerakan-gerakan tubuh, supaya ototnya menjadi kuat, terjadi metabolisme, mengurangi gula darah,
kemudian makannya juga kurangi karbo, lalu kemudian sayuran banyak sayur direbus, kurangi goreng-gorengan, kurangi tepung dan seterusnya, dan pola pikir yang sehat gitu loh, yang penuh sukacita. Dan ternyata lebih nikmat juga ketika kita mengetahui pola badan kita yang tidak lagi cocok dengan seperti anak muda, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan lebih sabar terhadap tubuh kita yang sudah mulai aus, sudah mulai kolesterolnya sering tinggi, sering mudah temperamennya juga mulai tinggi dan seterusnya. Gejala-gejala alam dalam tubuh saya ini membuat saya berefleksi dan mengubah cara pikir hidupku menjadi lebih sehat, ya, lebih sadar akan kehidupan. Dan saya kira hal ini itu pun baru tubuh. Belum lagi misalnya kita harus meditasi, kita harus juga hening, kita harus diam, mendengarkan, baca kitab suci dengan penuh iman, bisa merasakan tanda-tanda yang non fisik dan seterusnya. Kita juga sekali mungkin juga perlu puasa, ya, memiliki spiritual kemampuan spiritual itu semakin dipertajam, ya. Nah, itulah yang saya kira perlu dalam hidup kita sehingga kita bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada diriku, badanku, ragaku, situasiku. Nah, komunitas menjadi komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, perlu kita sharing, perlu macam-macam. Jadi para saudara, saya kira kita perlu memiliki suatu kepekaan akan tubuh kita sendiri, akan badan kita, akan raga kita, akan komunitas kita, akan keluarga kita, supaya kita bisa memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki sejauh kita mampu dan bisa. Semoga Anda dan saya memiliki kepekaan dan ketajaman untuk bisa menghayati hidup dengan lebih baik, lebih damai, lebih tentram. Pasti kita mengerti tanda-tanda zaman, bukan hanya di luar, tetapi dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.